Selamat malam semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya, Ketua dari Hima Embis. Saya di sini akan mengobrolkan tentang keluh kesah gimana sih menjadi MDP di Hima Embis ini. Karena kan tahu sendiri kan MDP dari Hima Embis ini cuma sendiri, nggak ada yang nemenin. Mari kita langsung ke narasumbernya. Selamat malam Aira, Malam, Kang. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini kan banyak yang nanya nih, gimana sih caranya menjadi MDP yang baik dari organisasi ini? Apakah ada senangnya atau susahnya? Gimana sih menurut Aira itu? Kalau dari pengalaman aku gitu ya, kalau jadi MDP mah lebih kitanya yang fleksibel sih. Jadi ada susahnya pasti ada ya lah. Senangnya juga pasti ada, tapi yang penting dari MDP-nya tuh lebih ke sebisa mungkin kita tiap kegiatan organisasi ada gitu. Soalnya kan MDP itu lebih ke media tuh, jadi setiap kegiatan Hima MB seharusnya MDP ada di situ gitu. Makanya seharusnya MDP itu enggak sedikit banyak, karena ketika satu orang ini nggak bisa ada yang ngegantiin gitu. Terus tadi kan yang MDP cuma sendiri, sebenarnya sih bukan sendiri ya, ada anggotanya, cuman karena mungkin dia punya kesibukan sendiri jadi terus saya kan ketuanya lah ya, ketua divisinya, jadi lebih ditanggung sama saya semuanya karena yang stafnya juga masih belajar dikit-dikit gitu. Nah, bagaimana sih kan kita lihat dari mulai sosial medianya, YouTube-nya, kan itu cara mengeditnya kan menurut saya kan lumayan susah gitu. Nah, gimana sih caranya biar kita itu kalau mengedit itu dinikmati gitu. Jadi kan rata-rata yang mengedit itu kan suka pusing nih, suka stres. Nah, gimana sih caranya? Kalau antara pusingnya mah lebih ke kita pengen tahu atau kayak kita suka aja ngedit. Kayak kalau aku kan lebih yang aku suka itu menyimpan memori. Tapi memori itu kan kalau disimpan kayak misalkan kita tuh ada kegiatan selama seharian gitu, gak mungkin kan seharian itu tuh kita simpan semuanya gitu kan, nggak bisa, pasti harus ada yang diedit, yang di-cut, yang nggak perlu dimasukin tuh dibuang. Jadi dari situ lebih ke suka ngedit gitu. Jadi karena dari mulai suka nyimpen memori-memori gitu, jadi kalau ada kegiatan gitu suka aja kayak video moto tuh nggak ngerasa beban gitu, ngerasanya tuh ya happy-happy aja. Jadi kayak mungkin orang ngiranya ih pusing atau gimana, tapi selama kamu suka ya enjoy aja gitu. Ya, soalnya kan gini, mulai dari kegiatan gitu dari sama Hima Embis. Jadi kamu ini mengeditnya itu kelihatan kayak gampang gitu. Kalau bisa kadang-kadang kita diemin juga aja, udah diupload. Nah, kita teh suka bingung, ini teh lagi apakah gampang atau sulit sih kalau soal-soal mengedit ini? Kalau yang gak niat pasti sulit, kayak mungkin apalagi orangnya yang mager gitu. Kalau aku kan emang aku tuh suka main HP, tapi gimana caranya main HP itu teh rada berguna dalam maksud nge-publish yang positif kayak kegiatan kemarin aja kan, yang waktu baksos itu positif kan. Itu juga masih proses ngedit karena sebenarnya sih masih belum ada waktu buat ngedit fullnya gitu kan, masih gimana ya, dikit-dikit lah. Tapi video yang pendeknya kan udah ada. Jadi oh iya, sama tipsnya tuh lebih ke, kan orang kata-kata yang bisa ngedit video harus di laptop, di komputer. Aku mah lebih pakai HP, jadi dimanapun ketika aku lowong waktunya yang ngedit aja gitu dikit-dikit, kadang bisa langsung sampai beres gitu. Kalau misalkan nanti nih teman-teman semuanya pengen tahu caranya ngedit MDP MS ini kayak gimana, boleh dilihatin nggak misalkan kalau ada yang minta? Kalau misalkan ada yang mau belajar ya aku mah syukur-syukur aja gitu, apalagi yang mau belajarnya tuh dari tim kita gitu, Hima Embis. Jadi bakal ngurangin beban juga kan. Tapi kalau misalkan orangnya cuman pengen bisa tapi nggak niat, nggak ada, kan misalkan gitu, pengen bisa gitu ini ngedit video, tapi pas diajarin tuh kayak oh iya nanti weh, tapi nggak dikerjain sampai sekarang tuh. Jadi kayak ya udahlah sendiri aja gitu, suka kesel kan kadang.
Jadi ya nunggu kalian yang mau ayo sama aku diajarin, tapi aku gue ngerasa nggak profesional atau nggak pro banget gitu dalam hal mengedit karena masih ada banyak kekurangan lah gitu ya. Tapi kalau dalam hal ngedit kegiatan mah insya Allah bisa, kayak cut atau ngedit kayak lagunya atau angle mana yang bagus mah insya Allah bisa lah. Kan kita ini kan punya ciri khas ya covernya gitu. Nah kan Aira ini kan orangnya bisa disebut kreatif ya, karena kan ngelihat juga di sosial medianya ada aja gitu kejutannya. Kalau misalkan nge-upload apa juga kayak misalkan di YouTube kan ada animasinya kan, itu kan sisi yang menarik gitu buat dilihat. Nah akhirnya kepikiran gitu, bisa kepikiran kayak gitu teh gimana sih Kreatifnya gitu maksudnya. Kalau kreatifnya sih lebih suka nyari referensi orang lain gitu kan, sering nonton YouTube juga, ini lucu nih, kadang ngeliat thumbnailnya, makanya kadang thumbnailnya tuh suka nggak sesuai, misalkan kegiatan ini thumbnailnya gimana, kegiatan itu gimana, atau dalam videonya misalkan openingnya tuh sebenarnya belum ada ciri khas yang ini tuh opening Hima Embis loh, belum ada gitu. Jadi masih proses lah, nanti insya Allah lah kalau dapet yang pas nantilah, ditunggu aja. Nah ini nih saran Aira dong buat MDP yang sekarang misalkan di organisasi lain biar tambah semangat gitu mengeditnya gimana sih? Lebih nge-explore aja sih gitu kalian. Jadi bukan kalian bisanya kayak gitu, jangan terus aja kayak gitu. Kalau bisa mah ngelihat referensi orang lain, ngelihat IG yang lain yang menurut kalian menarik nih IG ini gitu. Jadi ada minimal gitu kreatif kalian tuh berkembang gitu. Soalnya sebenarnya aku juga nggak kreatif gitu ya, masih suka stuck gitu. Kadang nyari referensinya tuh di aplikasi kayak Canva gitu kan, suka ada template tayang gitu, dari situ biasanya ngelihat, cuman nggak dijiplak gitu banget. Kadang beberapa persen kayak 60% 70% diubah kayak gitu. Lebih ke nyari referensi aja, jadi jangan terpatok harus dari pikiran kalian atau kreativitas kalian aja. Ya, tadinya ada Kang Gilangnya lagi ada berhalangan jadi diganti sama saya. Pesan dan kesan untuk dari Teh Aira buat penonton kita kali ini apa? Pesan dari aku mah lebih lakuin aja apa yang kalian suka. Soalnya kan tiap orang sukanya tuh beda-beda gitu ya. Terus kelebihannya juga beda-beda. Mungkin aku di MDP, Kang Iki di Humas, nggak bisa disamain lah tiap orang. Kalian punya kelebihan masing-masing. Semangat aja. Ya, segitu pesan dan kesan dari Teh Aira. Ya, semoga bisa tersampaikan kepada penonton kita sekali ini. Dan demikianlah hasil podcast kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Hima Embis, Sadulur sajalur siap edankeun.